Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Bapak Ibu, saudara-saudara, saya ketika kemarin pagi saya bangun, saya dapat seperti kata-kata bijak dari Tuhan untuk kita semua, yaitu kita atau alasan kita mau hidup bagi Tuhan karena Tuhan sudah mati untuk kita. Jadi alasan orang Kristen mau hidup untuk Tuhan karena Tuhannya sudah mati untuk kita. Nah, tetapi akan ada menjadi persoalan saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Ketika kita bicara tentang Tuhan kita mati, bagi kekristen itu biasa ya. Tapi bagi beberapa orang, khusus saudara-saudara kita dari Muslim, akan bertanya kepada kita dengan dua pertanyaan ini, Bapak Ibu. Perhatikan. Pertama, manusia kok jadi Tuhan? Tuhan kita nih katanya Tuhan. Tapi kok dia manusia? Nah, ada pertanyaan dari mereka mengatakan begini, manusia kok dijadikan Tuhan? Persoalan saudara, kalau saudara tanya atau saudara ditanya, kita ini punya Tuhan manusia atau Tuhan? Kalau bilang dia Tuhan, lalu kenapa dia dipaku dan mati? Itu sebabnya. Pertanyaan kedua adalah, Tuhan kok bisa mati? Padahal Tuhan itu kekal, Tuhan itu hidup. Nah, ini yang menjadi pertanyaan hari-hari ini. Kalau itu manusia, kok kenapa dijadikan Tuhan? Ya ini saya suruh sampaikan di Jumat Agung ini. Manusia kok dijadikan Tuhan? Tuhan kok bisa mati? Nah, kalau saya tanya saudara, saudara punya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu manusia atau Tuhan? Nah, maka Islam akan bertanya begini, kalau dia Tuhan, kenapa dia mati? Nah, sebelum saya khotbah, saya mau beri penjelasan dulu untuk beberapa saudara-saudara kita. Nah, saudara, saya dapat pertanyaan ya, ini pertanyaannya begini. Dari ada orang Islam yang bertanya begini, saya orang Islam. Kalau di ajaran Islam, Yesus atau Nabi Isa alaihissalam itu adalah Nabi dan utusan Tuhan, yaitu Allah SWT. Kalau doktrin Kristen, Yesus dianggap Tuhan. Saya saat ini doktrin kayak, ini orang Islam bilang. Di video saya dia tulis ini. Lalu yang kedua, yang menggunakan akal sehat pasti masuk Islam. Bayangkan saja, manusia dituhankan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini harus kita jawab, saudara-saudara. Saya jawab di sini. Saya bilang justru kekristenan itu akalnya sehat. Karena begini, kalau tidak masuk akal itu manusia dijadikan Tuhan. Tapi kekristenan bukan manusia dijadikan Tuhan. Tuhan yang mau jadi manusia. Nah, kalau Tuhan mau jadi manusia, apa salah? Dia bisa jadi batu, dia bisa jadi pohon, dia bisa jadi apa saja. Yang justru tidak bisa adalah manusia dijadikan Tuhan. Tapi kalau Tuhan jadi manusia, bisa sekali. Nah, ini jawaban kita. Nah, tapi sekali lagi, pertanyaan ini ternyata muncul dari kira-kira 100 tahun lalu. Ada seorang bernama Friedrich Nietzsche. Nah, kalau saudara tahu ini, Friedrich ini, dia bilang begini, di kira-kira 100 tahun yang lalu, dia tulis begini, God is dead, and we have killed him. Allah sudah mati, dan kami sudah membunuhnya. Nietzsche ini adalah seorang filsuf yang terkenal, seorang ateis. Ayahnya seorang pendeta, bayangkan. Dia bilang begini, Allah itu sudah mati, itu sebabnya kita bunuh dia. Jadi, kalau saudara tidak belajar baik-baik, orang akan menjadi mualaf dengan begitu gampang. Kenapa saya bicara ini penting? Dan saudara akan mendapat jawaban. Tuhan kita bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Allah yang menjadi manusia. Jadi perbedaannya di sini ya. Kita tidak menjadikan manusia, yaitu Yesus jadi Tuhan. Justru Tuhanlah yang mau jadi manusia. Nah, tapi sebelum saya jelaskan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa perhatikan catatan-catatan ini bahwa saya ingin menjelaskan Anda lebih baik lagi dengan seperti ini. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan. Ini jawaban saya pertama. Filipi pasal 2 ayat 7-8 menjelaskan begini. Melainkan yang telah mengosongkan dirinya sendiri, betul ya? Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Jadi kita punya Tuhan bukan manusia yang dijadikan Tuhan, tapi Allah yang jadi manusia. Itu sebabnya Paulus bilang begini, kita pun Tuhan bukan manusia, Allah yang ambil rupa menjadi manusia. Saudara bisa beriakan ya, manusia dijadikan Tuhan dengan Tuhan yang mau jadi manusia. Jadi Tuhan ini yang memilih jadi manusia, yang digambarkan serupa
atau mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah, pertanyaannya kenapa dia harus jadi manusia? Ada dua jawabannya. Saya singkat. Pertama, karena manusia yang berdosa, maka yang menebus harus juga manusia. Dan manusia itu harus suci. Dan tidak ada manusia yang bisa suci kecuali Allah yang jadi manusia, baru bisa jadi manusia yang suci. Nah, saudara mengerti ya? Lalu jawaban kedua, tadi kan pertanyaan, manusia kok dijadikan Tuhan? Jadi kalau orang bilang, lu pun Tuhan kok manusia dijadikan Tuhan? Tidak, kita pun Tuhan yang jadi manusia. Lu terbalik, lu otak terbalik. Yang kedua, Tuhan kok bisa mati? Tuhan tidak mati. Lalu kenapa di catatan Alkitab mengatakan di Jumat Agung Yesus mati? Yesus mati itu sebagai manusia, Allahnya tetap hidup. Jawabannya di dalam ayat 8 dari Filipi pasal 2. Dan dalam keadaan sebagai manusia, bukan sebagai Allah. Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi yang mati di kayu salib siapa? Yesus. Tapi manusianya yang mati, Allah yang tidak mati. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Jadi kalau ada dua pertanyaan, kenapa manusia dijadikan Tuhan? Bukan Allah yang jadi manusia, itu jawaban singkatnya. Yang kedua, Allah kok mati? Allah tidak mati. Karena Allah jadi manusia, manusia Yesusnya yang mati, Allahnya tetap hidup. Sudah, jadi clear ya, kekristenan itu clear. Jadi dua pertanyaan dari Muslim saya jawab. Saya buat video ini supaya jawab ya, dua orang bertanya tadi. Nah, itu yang saya mau jelaskan di Jumat Agung, saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan. Yohanes pasal yang ke-1, ayat 1 berkata gini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Jadi orang Islam bilang begini, kan firman itu suara Allah. Bagaimana suara Allah bisa jadi manusia? Saudara-saudara, itu sebabnya Kristus harus jadi manusia, supaya Allah yang tidak bisa kita lihat itu, bisa kita lihat dengan jelas. Lewat apa? Lewat firman-Nya. Jadi firman-Nya ini, itu sebabnya dalam kekristenan ada nama Tritunggal. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Firman itu adalah anak itu. Allah menjelma, atau firman-Nya menjelma menjadi manusia. Di dalam ayat 3 dikatakan ini, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Siapa Dia ini? Ayat 1 bilang firman. Nanti kita tahu siapa itu firman. Dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah diciptakan. Jadi Yesus itu Allah. Karena ayat 1 bilang firman itu sama dengan Allah. Jadi firman itu berubah jadi manusia. Dikatakan begini, kalau Yesus itu manusia biasa, kan ada orang Islam mengatakan Yesus hanya utusan, dia manusia biasa. Lalu kalau dia manusia biasa, kenapa dia bilang dia juga ikut menciptakan? Di kitab Kejadian pasal 1 dan seterusnya, dia ikut cipta. Siapa itu firman? Siapa itu firman? Nanti kita lihat. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Lompat pada ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Jadi Allah yang ambil rupa manusia, bukan manusia yang ambil rupa Allah. Jangan balik-balik, nanti kita sesat. Dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, di sini lagi mereka mengatakan, kalau gitu Allah kita 3. Kan ada Bapa, ada Anak. Nah, tidak. Allah kita 1 dalam 3 pribadi. Jadi ada orang bertanya begini, kan ada Bapa berarti ada Anak. Saya pinjam Pak Isra Suruh bilang begini, kalau anak monyet, dia pun anak monyet atau bukan? Anak monyet. Jadi ketika dia bilang ini anak Allah, itu dalam konsep Yahudi, bukan anak dalam artian Bapa ada anak, bukan. Anak Allah itu dalam konsep Yahudi sama dengan Allah. Jadi kalau saudara baca, hati-hati. Anak Allah itu konsep Yahudi apa? Sama dengan waktu orang sebut Allah. Jadi anak Allah itu firman. Firman itu adalah Yesus. Yesus itu adalah Allah. Clear? Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Nah, pertanyaan sekarang kita masuk di khotbah saya. Jadi saudara-saudara dari Muslim clear ya? Kasih tahu dia. Karena saya mau bikin YouTube. Clear ya? Tuhan saya bukan manusia yang jadi Tuhan, tapi Tuhan yang jadi manusia. Yang kedua, Dia tidak mati. Allah tidak mati. Manusia Yesus, karena Yesus itu 100% manusia, 100% Allah. Clear. Oke.